wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberi kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, dan bisa berkumpul pada siang yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman penuh ilmu pengetahuan. Kata-kata takzim wal ikraman saya kepada Abi Ma'a Ummi beserta keluarga selaku pucuk pimpinan Dayah Bustanul Huda Islamic Center Kota Langsa, dan kata-kata takzim saya kepada guru laki-laki maupun perempuan, dan kata-kata takzim saya kepada juri-juri yang arif bijaksana, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuang. Saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah, langsung saja saya masuki ke judul pidato saya yang berjudul tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Saya di sini dan berdiri di sini ingin membahas 5 macam tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka telah melakukan hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat jenis aurat lawan dengan hawa nafsu, di mana hal tersebut adalah contoh yang menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Sering sekali kita melihat orang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat tarawih. Biasanya orang banyak keluar dari dalam masjid sebelum selesainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, tulis baginya pahala semalam suntuk. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi dilakukan di saat bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka 1 kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Saya tidak mengatakan alif lam min, adalah 1 huruf alif, 1 huruf lam, dan 1 huruf min. Yang keempat, orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama, jadi sholat adalah yang terpenting bagi seorang umat Islam. Tunggu-tunggu sekalian, kalau kita tidak sholat, apa gunanya hidup? Sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tetapi setiap harinya dengan tidak terkecuali. Yang pertama kali dihisab dari segenap seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Meninggalkan salat wajib sama saja dengan puasa atau menahan lapar dan haus. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 6 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari dalam kuburnya bercerai-berai supaya mereka melihat amal perbuatannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan meskipun seberat zarah, maka akan dilihatnya balasan kebaikan itu. Yang kelima, zina. Zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina. Zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Tengku-tengku sekalian, dalam Al-Quran saja jelas-jelas diterangkan bahwa berzina itu tidak boleh. Apakah di sini ada yang berpacaran? Betul apa betul? Alhamdulillah. Buah duku, buah kedong-dong, gitu dong. Anak SD zaman sekarang saja sudah tahu yang namanya berpacaran. Panggilannya Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bulan pertama akhi ukhti, bulan kedua umi abi, bulan ketiga almarhum almarhumah. Maka tiada guna berpuasa kalau kita berpacaran. Zaman sekarang yang halal diharamkan, zaman sekarang yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Maka tiada guna kita berpuasa. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutupi pidato saya ini, saya akan membawakan sebuah pantun. Saya Rupli, saya Rodeh yang makan orang Aceh. Apabila ada kata-kata saya yang robeh, maklum saya bukan penceramah Mama Dedeh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin yang berbahagia, itulah tadi